Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait bab 5 buku pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi terkait upaya pemberantasan korupsi. Selamat menyaksikan. Adapun anggota dari kelompok 10 terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Jovinka Anggi dengan 3 NIM akhir 013. Yang kedua ada Tasya Amelia Kartikasari dengan 3 NIM akhir 054. Dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Tri Puji Astuti dengan 3 NIM akhir 091. Baik, untuk mempersingkat waktu maka kami akan memulai presentasi ini. Dalam pembahasan ini akan terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama yaitu terkait konsep pemberantasan korupsi. Yang kedua yaitu upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Dan yang ketiga yaitu adalah strategi ataupun upaya dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama terkait konsep pemberantasan korupsi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Tasya. Konsep pemberantasan korupsi, pendapat yang diungkapkan oleh Fichtner dan Huberts pada tahun 2002, mengungkapkan bahwa there is no single concept and program of good governance for all countries and organizations. There is no one right way. Bahwa tidak ada konsep tunggal dan tata kelola yang baik untuk semua negara dan organisasi. Seperti halnya obat untuk menyembuhkan penyakit, antara satu manusia dengan manusia lainnya pasti akan berbeda, dan reaksi yang ditimbulkan juga pastinya akan berbeda. Sama seperti halnya cara pemberantasan korupsi, apabila di negara A cara tersebut dapat berjalan dengan efektif dan berhasil, maka belum tentu di negara B cara yang dilakukan sama oleh negara A dapat berjalan dengan efektif dan berhasil. Maka dari itu diperlukan strategi, upaya, dan cara yang harus sesuai dengan konteks masyarakat dan organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Menurut Peter Hofnagels, kebijakan penanggulangan kejahatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebijakan penerapan hukum pidana. Yang kedua, kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. Dan yang ketiga, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan korupsi dibagi menjadi 2 jalur. Yang pertama, jalur penal, dan yang kedua, jalur non-penal. Jalur penal merupakan upaya penanggulangan korupsi dengan menggunakan hukum pidana. Jalur penal ini bersifat represif, yaitu pemberantasan atau penuntasan sesudah korupsi terjadi. Upaya penal dilakukan dengan memberikan hukuman atau pidana kepada para koruptor. Sedangkan jalur non-penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan korupsi di luar hukum pidana, yaitu dengan menggunakan sarana-sarana non-penal. Jalur non-penal ini bersifat preventif atau pencegahan terhadap terjadinya korupsi. Pelaksanaan dari upaya non-penal ini yaitu dengan menangani faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi seperti faktor politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan atau menumbuh-suburkan terjadinya korupsi. Terdapat beberapa pertimbangan dalam menggunakan upaya penal, antara lain, secara dogmatis, sanksi pidana merupakan sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium atau cara terakhir yang digunakan apabila cara-cara lain sudah tidak dapat digunakan lagi. Selanjutnya, secara fungsional atau pragmatis, upaya penal membutuhkan biaya yang tinggi dalam operasional dan aplikasinya. Kemudian, sanksi pidana juga mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal yang memberikan efek samping negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi overload pada lembaga pemasyarakatan. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak mungkin dapat mengatasi korupsi sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks. Selain itu, sistem pemidanaan tidak bersifat struktural, serta keefektivitasannya masih bergantung pada banyak faktor. Para ahli berpendapat mengenai hukum pidana sehubungan dengan penanggulangan kejahatan korupsi. Menurut Rubin, pemidanaan tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Menurut Wolf Willendorf, tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan lamanya pidana.
Kemudian masih terdapat pendapat para ahli lainnya yang pada intinya menyatakan bahwa hukum pidana dan pemidanaan bukanlah obat yang manjur atau bukanlah segala-galanya cara untuk menanggulangi kejahatan. Hukum pidana dan pemidanaan hanya dipandang sebagai salah satu cara untuk memberantas korupsi. Hal ini dikarenakan setiap orang pastinya melakukan kejahatan dan mungkin mengulanginya lagi tanpa ada hubungannya dengan undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Oleh sebab itu, dalam upaya penanggulangan kejahatan korupsi, tidak dapat hanya mengandalkan hukum pidana saja. Memang para koruptor harus tetap dihukum seberat-beratnya. Namun, berbagai upaya lain harus tetap terus dikembangkan, baik untuk mencegah dan memberantas korupsi. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat bekerja secara efektif apabila hanya mengandalkan upaya penal. Apalagi saat ini banyak dijumpai kasus di mana lembaga pemasyarakatan serta aparat hukum yang justru ikut serta dalam menumbuh suburkan praktik korupsi di Indonesia. Strategi atau upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu pembentukan lembaga anti korupsi. Adapun pembentukan lembaga anti korupsi ini terbagi menjadi 6 poin lagi. Yang pertama yaitu membentuk lembaga independen khusus korupsi. Di Indonesia sendiri, lembaga ini sudah dibentuk, yaitu ada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, yaitu memperbaiki kinerja lembaga peradilan. Pengadilan sebagai jantung dalam penegakan hukum haruslah bersifat imparsial, yaitu tidak memihak, jujur, dan adil. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kinerja lembaga-lembaga audit. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan persepsi masyarakat terkait kesan lembaga bahwa lembaga ini tidak mempunyai gigi ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Yang keempat, yaitu ada reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan. Reformasi ini dapat dilakukan dengan cara mengumumkan secara resmi biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam mengurus suatu hal, sehingga dapat meminimalisir kecurangan suap-menyuap yang mungkin terjadi. Yang kelima, yaitu memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah. Hal ini diperlukan untuk menghindari korupsi yang mungkin saja terjadi pada pemerintahan daerah. Dan yang terakhir, yang keenam, berhati-hati dalam memilih wakil rakyat. Dalam memilih wakil rakyat, janganlah asal memilih. Pilihlah wakil rakyat yang mempunyai integritas dan awasilah ia selama masa jabatannya. 2. Pencegahan korupsi di sektor publik. Pencegahan korupsi di sektor publik terbagi menjadi 4 poin, yaitu: pertama, mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki sebelum dan sesudah menjabat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimilikinya. Yang kedua, melakukan lelang atau penawaran secara terbuka terhadap pengadaan barang di pemerintahan maupun militer. Masyarakat harus diberi otorisasi atau akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut. Yang ketiga, mengembangkan sistem yang transparan dan akuntabel dalam perekrutan pegawai negeri maupun anggota militer. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam perekrutan. Yang keempat, yaitu mengembangkan sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitik beratkan pada proses dan hasil kerja akhir. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerja pegawai negeri. 3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat terbagi menjadi 7 poin, yaitu: pertama, memberikan akses terhadap informasi kepada masyarakat. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan keinginan pemerintah dalam membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan karena telah diawasi oleh masyarakat. Yang kedua, meningkatkan public awareness terhadap bahaya korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kampanye atau sosialisasi terhadap apa itu korupsi, apa bahaya korupsi, bagaimana dampak korupsi, dan bagaimana cara memerangi korupsi. Yang ketiga, menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Mekanisme ini harus dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Yang keempat, meningkatkan perlindungan kepada para saksi dan korban kasus korupsi.
Hal ini diperlukan untuk mengurangi ketakutan masyarakat akan tuntutan balik melakukan fitnah dan pencemaran nama baik apabila telah melaporkan kasus korupsi. Yang kelima, memberikan kebebasan kepada pers. Hal ini diperlukan agar fungsi dari pers terlaksana secara efektif, yaitu untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Yang keenam, meningkatkan kinerja lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Hal ini diperlukan karena LSM sebagai garda terdepan dalam mengawasi segala macam perbuatan pemerintah dan perilaku anggota parlemen dan lembaga peradilan. Yang ketujuh, mengoperasikan perangkat elektronik surveillance. Perangkat elektronik surveillance berfungsi untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu. Keempat, ada pengembangan dan pembuatan instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diperlukan juga peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain yang perlu dikembangkan. Berikut ini adalah contoh peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain yang perlu dikembangkan, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering atau pencucian uang. Lalu untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi diperlukan juga Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Lalu untuk memberdayakan pers diperlukan juga undang-undang yang mengatur mengenai pers yang bebas. Diperlukan juga bagaimana mekanisme pelaporan tindak pidana korupsi. Lalu untuk penggunaan electronic surveillance juga perlu diatur supaya tidak melanggar privasi seseorang. Hak warga negara untuk secara bebas menyatakan pendapatnya harus pula diatur. Lalu untuk mendukung pemerintahan yang bersih perlu instrumen kode etik atau code of conduct yang ditujukan untuk semua pejabat publik, baik pejabat eksekutif, legislatif, maupun code of conduct bagi aparat lembaga peradilan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam rangka untuk mensukseskan pemberantasan korupsi, diperlukan juga melakukan monitoring dan evaluasi. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat diketahui capaian strategi atau program yang telah dilaksanakan, dan dapat terlihat pula program atau strategi yang sukses dan gagal. Program atau strategi yang sukses sebaiknya terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Lalu untuk yang gagal, perlu dicari penyebab kegagalan dari program atau strategi yang dilakukan. Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional. Kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan internasional NGO. Sebagai contoh kerjasama internasional yaitu ada Transparency International, misalnya membuat program National Integrity System, lalu ada OECD membuat program The Ethics Infrastructure, dan World Bank membuat program A Framework for Integrity. ICW atau Indonesia Corruption Watch memaparkan pemetaan kasus korupsi berdasarkan sektor pada tahun 2021, di mana kasus korupsi paling banyak terjadi pada sektor anggaran desa, kemudian diikuti oleh sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pertanahan. Pada tahun 2021, lembaga yang paling korup adalah pemerintahan desa. Transparency International Indonesia telah mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi untuk tahun 2021 pada Selasa 25 Januari 2022. Pada indeks tersebut, posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara dengan memperoleh skor 38. Meskipun mengalami peningkatan 1 poin dari tahun 2020, skor yang diperoleh Indonesia masih di bawah rata-rata IPK global, yaitu 43. Pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, tanggal 9 Desember 2021 lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa korupsi merupakan extraordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa. Oleh sebab itu, harus ditangani dengan cara-cara yang extraordinary juga. Pada peringatan Hari Bela Negara, tanggal 19 Desember lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri, mengatakan bahwa KPK tengah fokus dengan konsep Trisula dalam memberantas korupsi di Indonesia. Konsep Trisula pemberantasan korupsi terdiri dari: pertama, pendidikan dalam upaya membangun dan menanamkan nilai, karakter, budaya, dan peradaban manusia Indonesia yang anti korupsi. Kedua, mengedepankan upaya pencegahan dan monitoring, di mana KPK akan fokus menelaah dan mengkaji
regulasi yang membuka celah korupsi. Dan yang terakhir, penindakan yang tidak sekedar hukuman badan, melainkan juga perampasan aset hasil korupsi demi pemulihan kerugian negara. Konsep Trisula pemberantasan korupsi yang dikemukakan oleh KPK ini mendapat dukungan positif dari tokoh-tokoh yang lain, seperti Puan Maharani, Ketua DPR RI, yang baru-baru ini menyatakan bahwa PCB atau Pendidikan Politik Cerdas Berintegritas bagi partai politik yang digagas oleh KPK sangat relevan dan sangat dibutuhkan, di mana PCB ini merupakan salah satu bentuk dari konsep Trisula pemberantasan korupsi. Integrity, transparency, and the fight against corruption have to be a part of the culture. They have to be taught as fundamental values. Mr. Angel Korea, OECD Secretary General. Semoga video presentasi ini dapat memberikan manfaat. Mari kita menahan diri dan menghindari untuk melakukan korupsi. Mohon maaf bila ada salah kata dan kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.